tajuk milad kita kali ini itu mengangkat tentang sinergi menuju unggul dan berdaya saing. Karena kita melihat potensi mahasiswa kita itu cukup luar biasa. Tinggal kita dorong saja dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada upaya mengembangkan kompetensi mahasiswa. Kampus Umat juga akan menjadi kampus ramah disabilitas ke depannya. Ya. Ini sedang kita agendakan insya Allah bulan Juli besok. Itu akan mulai kita workshop dan juga akan pembentukan namanya unit layanan disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng saya Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentunya kali ini cukup berbeda tema yang kita angkat, mengangkat tema bagaimana syiar milad umat yang ke-44. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak siang-siang begini? Sehat. Sehat Pak ya? Gak apa-apa Pak, lantai 4 tumben terus. Iya, biar olahraga juga kan. Ya olahraga siang-siang, membakar lemak dan kalori. Ngomongin soal milad yang ke-44, Bapak selaku ketua panitia dan sekretarisnya gitu Pak ya. Jadi untuk milad yang ke-44 kali ini apa? Untuk temanya seperti apa Pak? Ya, di milad kali ini kita mengangkat tema tentang sinergi menuju unggul dan berdaya saing. Tema ini kan menggambarkan tentang visi masa depan umat. Ya. Kita ingin meraih keunggulan dalam segala aspek, baik dalam hal untuk mengembangkan SDM, lalu kemudian dalam hal untuk mengembangkan potensi dan kompetensi mahasiswa kita, kreativitas dan lain-lain. Nah, kalau keunggulan-keunggulan itu kita bisa raih, maka kita akan menjadi salah satu kompetitor yang cukup diperhitungkan, ya, sehingga kita akan menjadi perguruan tinggi yang kompetitif baik di tingkat provinsi sini, nasional maupun di tingkat Asia. Kalau menurut Bapak sendiri apa bedanya memeriahkan umat yang ke-44 dengan milad umat yang tahun kemarin? Kira-kira seperti apa nih Pak Hamid? Ya, dalam rangkaian kegiatan milad ke-44 ini memang di samping lomba-lomba seperti biasa untuk dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah, kebersamaan dalam mengelola umat, dan juga yang menjadi pembeda adalah menghadirkan seminar nanti itu dengan menghadirkan para alumni. Jadi peran alumni menuju umat unggul dan berdaya saing, itu temanya nanti. Jadi alumni juga ikut berkompetitif ya dalam rangka milad umat kali ini. Oh iya, sebenarnya alumni itu adalah komponen penting yang harus juga ikut berkontribusi membesarkan nama institusi ini. Kita tahu bahwa masyarakat itu sebenarnya ingin melihat perkembangan dunia perguruan tinggi itu melalui kualitas alumninya, kan. Jadi oleh karena itu di dalam kegiatan dalam rangka kegiatan milad ini kita akan mengundang alumni kita yang sudah memiliki kapasitas di dunia pemerintahan, nanti akan mengisi kegiatan seminar. Selain itu juga kita yang baru adalah kita mengadakan kompetisi video pendek gitu ya. Itu juga kita baru memulai sekarang dengan harapan semua komponen masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi untuk memperkenalkan atau mengenal Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, itu yang kita inginkan nanti. Nah, dibandingkan dengan kegiatan milad umat yang ke-43 atau tahun lalu, kemarin kan nggak ada seminar ya. Sekarang ada seminar yang ikut melibatkan alumni, kemudian ada beberapa lomba-lomba rangkaian acara seperti apa yang diadakan Pak kira-kira dalam milad kali ini? Siapa nih? Boleh Pak. Jadi nanti juga lomba voli, kemudian lomba futsal, kemudian menyanyi juga, sebelumnya juga tidak ada. Seperti itu. Kemudian ini yang nanti juga di pas hari hanya ketika Jalan Sehat itu akan menghadirkan juga lomba-lomba yang
mana kemudian untuk membangun semangat Mm-mm. anak-anak atau dari ibu dosen karyawan di sini sehingga ada lomba kerupuk sebagai macamnya seperti itu. Dan yang terpenting juga di milad tahun ini itu juga bakti sosialnya itu lebih mengedepankan aspek meningkatkan nilai-nilai wirausaha bagi mahasiswa Oke. dengan konsep spiritual leadership. Mm-mm. Jadi spiritual leadership itulah wirausaha yang kemudian berbasis keimanan di situ. Sehingga nanti dengan demikian akan tumbuhlah generasi-generasi Abdurrahman bin Auf ke depan seperti itu. Mm-mm. Sehingga nanti insya Allah dengan bakti sosial yang spiritual leadership tadi itu, kelak nanti alumni-alumni umat ini akan lebih banyak lagi mengisi ruang-ruang ruang sosial di masyarakat dalam rangka untuk membangun umat menuju unggul dan berdaya tersebut. Iya benar Oke. sekali. Kemudian Pak, kira-kira bagaimana kiranya partisipasi mahasiswa sekaligus sivitas akademika umat gitu ya dalam rangka memeriahkan umat kali ini, partisipasinya cukup tinggi apa seperti apa dibanding tahun lalu? Saya kira dari tahun ke tahun partisipasi warga umat maupun warga perserikatan itu mengalami peningkatan. Walaupun memang momentumnya tidak tepat ini, momentumnya saat mahasiswa libur kan. Iya benar sekali. Nah, tetapi mestinya tanggal 25 ini adalah hari miladnya Universitas Muhammadiyah Mataram. Tetapi karena ada beberapa rangkaian acara yang harus kita tuntaskan dulu, sehingga puncak milad itu kita undur sampai ke bulan Juli nanti di tanggal 2 kan puncaknya. Nah, tetapi dalam proses kegiatan itu partisipasi warga cukup bagus, ya. Baik dalam kompetisi voli misalnya, kemarin main tenis meja, terus ada kompetisi futsal, itu juga sangat meriah. Yang besok di tanggal 17 itu ada jalan sehat. Insya Allah akan diikuti oleh 800 siswa dari seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat yang kebetulan sedang mengadakan kegiatan gelora yang diselenggarakan oleh PMI umat. Ya. Jadi ini juga adalah bukti partisipasi masyarakat terhadap kegiatan milad Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi kita optimis, yakin bahwa acara milad umat tahun ini itu adalah acara yang cukup meriah, ya, dengan rangkaian kegiatan yang cukup menarik. Termasuk di dalamnya ada lomba masak itu. Kita ingin menggembirakan peserta milad dengan kompetisi masak yang itu sebenarnya merupakan kebiasaan sehari-hari ibu-ibu kan. Ya, tapi kalau di dalam momentum seperti itu dikompetisikan dan menjadi sesuatu yang unik gitu ya, yang membahagiakan sekali bagi warga perserikatan. Juga ada kegiatan bazar nanti ya di situ. Saya kira cukup menarik kegiatan milad umat ke-44 tahun ini. Tentu kita berharap ke depan itu juga akan lebih baik. Berarti dalam kegiatan milad tahun ini banyak sekali kita ambil alih Pak ya, istilahnya kayak nggak hanya warga umat aja nih yang ikut andil dalam kegiatan seperti ini. Ternyata warga Kota Mataram nanti akan ikut terlibat. Betul. Alhamdulillah. Nah kemudian Pak, kiranya resolusi apa terbaik untuk waktu tahun mendatang dengan adanya teknologi yang semakin canggih gitu Pak? Banyak sekali terjadi pelecehan di media sosial, pelecehan seksual secara masif gitu terjadi di media sosial. Kiranya umat dalam menanggapi isu-isu seperti ini, kiranya bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, umat ini adalah salah satu perguruan tinggi yang cukup tanggap terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Iya. Terbukti dari perguruan tinggi swasta se-NTB itu, yang pertama membentuk Satgas PPKS itu adalah Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, bukan sampai di situ saja, bahkan PPKS Universitas Muhammadiyah Mataram itu telah diundang oleh kementerian untuk menghadiri diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh kementerian. Itu satu-satunya perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Bahkan di Bali, Nusa Tenggara, bukan Nusa Tenggara Barat saja. Jadi umat yang mewakili bersamaan dengan universitas-universitas hebat itu, UI, UPI, dan universitas-universitas besar. Jadi kita cukup kompetitif sebenarnya. Nah, itu yang ingin kita dorong. Kenapa kemudian
tajuk milad kita kali ini itu mengangkat tentang sinergi menuju unggul dan berdaya saing. Karena kita melihat potensi mahasiswa kita itu cukup luar biasa. Tinggal kita dorong saja dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada upaya mengembangkan kompetensi mahasiswa. Nampak sekarang sudah ada. Kalau misalnya kita ingin lihat keunggulan-keunggulan lain, pelan-pelan prestasi mahasiswa kita mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun yang lalu peraih PKM kita hanya 7, tahun ini sudah 11. Ya, PPK Ormawa tahun yang lalu kita hanya 3, tahun ini alhamdulillah 4. Nah ini kan artinya ada kemajuan-kemajuan. Jadi keunggulan itu bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi keunggulan itu sedang diraih oleh Universitas Muhammadiyah Mataram. Oleh karena itu kita menanti sebenarnya generasi-generasi Nusantara ini untuk ayo mari bergabung. Apalagi sekarang mumpung lagi pembukaan ya Pak ya, pembukaan mahasiswa baru dan momennya tepat sekali dengan adanya Milad Muhammadiyah yang ke-44. Betul. Kemudian apa harapan dan angan-angan dari rencana umat ke depan untuk waktu mendatang Pak? Seperti apa? Iya, kita berharap bahwa umat ini mengalami perkembangan secara signifikan dari segala aspek. Baik dalam hal peningkatan SDM yang saya maksud itu adalah dosennya, ya karyawannya. Juga kita berharap prestasi-prestasi mahasiswa juga mengalami peningkatan. Di samping itu juga kita akan terus mengembangkan infrastruktur. Sekarang kan Universitas Muhammadiyah Mataram bahkan ujian progres sedang upaya pembangunan Fakultas Kedokteran. Ya, sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Sedang menanti keluarnya rekomendasi dari LLDikti. Tinggal 1 tahap lagi kita akan diberikan rekomendasi untuk penerimaan mahasiswa baru. Ini kan adalah keunggulan. Apa yang lain yang bisa kita capai? Sekarang alhamdulillah kita sedang on proses mempersiapkan proposal untuk pengusulan pembangunan rumah susun sewa di Sunawa Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, nanti kita komunikasikan dengan Kementerian PUPR. Nah ini juga adalah keunggulan-keunggulan yang ingin kita raih. Apakah bisa? Pasti bisa. Sejauh kita memiliki kemauan dan motivasi untuk mencapai itu. Benar sekali. Masya Allah, tabarakallah Pak ya. Banyak sekali hal-hal yang sudah diraih, banyak sekali proses yang sudah dilewati Pak ya. Mengingat milad yang ke-44 tahun ini, kiranya seperti apa Pak menurut Bapak dalam rangka acara hari H nanti di hari Kamis jatuhnya, acara Jalan Sehat yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram, akan seperti apa nanti runtutan acaranya? Apakah emang dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Jalan Sehat itu nanti hari Kamis tanggal 27 itu adalah acara yang mana kemudian memunculkan yang keterkaitan dengan bagaimana kemudian kebergembiraan, kemudian bentuk rasa syukur umat yang ke-44 kali itu. Nah nanti di acara puncaknya tanggal 2 Juli itu akan ada resepsi milad. Resepsi milad ini sekaligus nanti di sana akan ada acara seminar nasional tadi yang akan menghadirkan alumni yang mana kemudian dalam mengangkat tema peran alumni menuju umat unggul dan berdaya saing tersebut. Nah di sana nanti juga acara penutup di resepsi milad tersebut akan diisi dengan misalnya pemberian hadiah-hadiah kepada sivitas akademika yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Hal ini perlu untuk meningkatkan istilahnya giroh, semangat untuk ikhtiar lebih ke depannya sehingga visi misi yang 2028 nanti itu tercapai dengan sempurna, bahkan nanti visi misi yang berikutnya akan terus berkelanjutan menuju umat bahkan mendunia nanti seperti itu. Nah kemudian nanti kiranya di acara memeriahkan umat yang ke-44 ini, di acara Jalan Sehat nanti, apakah masyarakat umum bisa ikut berpartisipasi nih Pak dalam rangka Jalan Sehat nanti? Ya saya dengar banyak sekali hadiah-hadiah menarik yang akan didapatkan, nanti ada voucher segala macam. Kiranya seperti apa Pak nanti? Iya, tentunya di sana itu nanti semua orang bisa bergabung.
Karena umat ini kan bukan hanya untuk 1-2 kelompok, tapi memang umat, namanya aja umat Iya, seperti itu, untuk seluruh umat. Oke. Kalau mungkin dulu ada dai 1.000.000 umat, mungkin ini kampus 1.000.000 umat nanti. Iya, seperti benar itu. sekali. Nanti berarti warga atau masyarakat itu bisa ikut bergabung. Iya, dalam acara Jalan Sehat itu kita justru sangat terbuka ya. Siapa saja bisa ikut berpartisipasi. Karena di dalam Jalan Sehat itu ada kompetisi jalan sehat, jalan santainya. Jadi ada aspek-aspek penilaian. Setiap kelompok itu akan menggunakan atribut-atribut khasnya. Lalu kemudian nanti ada tim penilainya. Nanti di penghujung nanti akan ada door prize yang bisa diikuti oleh semua peserta. Pesertanya siapa? Pesertanya itu tentu yang utama adalah warga di Universitas Muhammadiyah Mataram, tetapi terbuka juga untuk masyarakat luas. Silakan hadir dan ikuti Jalan Sehat. Dan nanti akan mendapatkan kupon, dan kupon itu akan Siapa yang beruntung? disiapkan. Siapa yang beruntung akan memperoleh hadiah. Hadiah menarik lainnya. Dan hadiahnya sangat banyak gitu ya. Silakan dimanfaatkan kesempatan. Iya, benar sekali. Dan mungkin ini juga kesempatan juga ya untuk masyarakat luas, mungkin bisa juga untuk istilahnya kayak UMKM kecil. Ya. Oh, iya. Berarti kan di seberang-seberang jalan biasanya banyak Pak ya. Nah, kiranya untuk menanggapi hal-hal seperti itu tadi Pak, banyak sekali misalkan kegiatan-kegiatan umat gitu ya, kayak wisuda segala macam gitu. Biasanya banyak tuh UMKM kecil yang berdagangan di seberang-seberang jalan. Bahkan kebiasaan itu bisa menyebabkan juga kemacetan. Nah, kiranya dalam menanggapi hal seperti ini masalah kecil tapi sebenarnya cukup ini juga gitu. Gimana Pak? Ya, justru itu yang kita harapkan, bahwa event-event yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Mataram itu mesti dia memiliki dampak bagi masyarakat di sekitarnya. Baik dampak ekonomis maupun dampak sosial, tentu yang bernuansa positif ya. Kita tidak menghendaki ada hal-hal yang tidak kita kehendaki, hal-hal negatif itu terjadi. Ya. Nah, kalau kita melihat bercermin pada yang sudah kita lalui selama ini, ya alhamdulillah UMKM itu cukup terbantu ketika ada event-event yang diselenggarakan. Ke depan memang kita berharap mahasiswa itu harus mengisi ruang-ruang itu, sehingga aktivitasnya itu produktif, ya, dan produktivitas yang dilakukan itu berdampak kepada penghasilan. Kami juga sudah mulai menggarap mendorong agar ada terbentuknya komunitas-komunitas bisnis mahasiswa. Ya, itu sudah mulai ada 3 kelompok. Bahkan kemarin ada yang mendapat pendanaan dari kementerian. P2MW itu ada 1 kelompok dari mahasiswa bisnis. Nah, baru tahun pertama kita mendapat itu. Dan ke depan kita berharap itu di sepanjang kampus kita, karena kampus kita memang memanjang ya, itu diisi oleh stand-stand bisnisnya mahasiswa. Mengapa demikian? Ya, kita memang harus mempersiapkan alumni kita itu tidak hanya sebagai generasi-generasi pencari kerja, tetapi mereka harus menjadi agen-agen penyiap lapangan kerja bagi masyarakat luas. Bagaimana caranya? Ya, mereka belajar berbisnis. Begitu pulang mereka bisa menjadi bos bisnis dong. Ya, bentuk unit-unit bisnis, rekrut SDM lain untuk menjadi pekerja. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga tidak hanya PNS satu-satunya peluang kerja yang dikejar. Gitu. Bahkan akan menjadi bos setelah tamat. Nah, ini yang kita dorong ke depan. Untuk teman-teman mahasiswa ya. Ya. Nah, itu juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan milad nanti. Ada pemberdayaan aktivitas bisnis mahasiswa di kegiatan bakti sosialnya. Oke, jadi banyak sekali rangkaian acara dan runtutan acara yang sangat meriah nanti di beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman yang nonton video ini bisa banget ikut bergabung ya Pak ya, Ya. di acara milad yang ke-44 nanti di Jalan
di Jalan Sehat juga di hari Kamis tepatnya, dan juga buat teman-teman yang mungkin masih teman-teman adik-adik masih SMA Ya. karena masih pembukaan rekrutmen mahasiswa baru, jadi Ya. bisa banget untuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami tunggu kedatangannya. Ya. Terima kasih banyak Pak ya Baik, terima kasih. Terima kasih. atas apa yang telah disampaikan, kemudian ajakan untuk teman-teman yang menonton untuk memeriahkan acara ke depan nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Mungkin nanti sekiranya ada lain waktu kita diskusi dan ngobrol-ngobrol lebih lagi, bisa Pak ya? Boleh. Bisa. Alhamdulillah. Kapan saja kita bisa sharing ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan atau progres Universitas. Muhammadiyah Mataram. Iya. Mungkin Jadi sebagai penutup ada Iya. satu Mbak, insya Allah mungkin kampus Umat ini juga Mm-mm. akan menjadi kampus ramah disabilitas ke depannya. Ya. Ini sedang kita agendakan insya Allah bulan Juli besok. Itu akan mulai kita workshop dan juga akan pembentukan namanya unit layanan disabilitas. Sehingga kampus Umat itu adalah kampus ramah disabilitas. Jadi jangan khawatir untuk masuk ke kampus Umat. Tidak ada namanya diskriminasi apapun seperti itu. Terima kasih. terima kasih Ya, Pak, kami sama-sama. ucapkan untuk teman-teman dari panitia milad tahun ini, dan mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Sekiranya ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Ya. milad yang ke-44 Siap. dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.